Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 yang berbahagia, sehat selalu, terus semangat belajar di rumah. Ya, kalau saya katakan gaspol, karena ini sudah mendekati penilaian tengah semester atau PTS. Bukan berarti kendor belajarnya, harus tambah semangat. Dan kelas 9 sudah memasuki bab yang ketiga, tentang ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Kemarin kita sudah tentang berilmu, sekarang kita coba tentang kerja keras. Dan kemarin pun saya sudah mulai ulangan harian, walaupun masih banyak yang belum ikut. Memang belum saya berikan di grup siapa-siapa yang belum ikut. Nanti akan saya cantumkan yang belum boleh mengikuti kembali. Ya. Walaupun memang ada juga yang dapat 100 betul semua, ada juga yang dapat 20. Nggak tahu yang dapat 20 gimana, padahal di rumah ya dikerjakannya. Apalagi kalau nggak di rumah. Ya, ini yang penting semangatnya belajar ya. Tapi saya udah memberikan penghargaan, walaupun dapatnya sedikit, tapi kalian udah mau ikut ulangan. Ini yang saya sesalkan yang belum ikut. Ya, kenapa ini? Ada apa? Jadi harus dilaporkan ke sekolah. Ya, baik orang tuanya yang mendengar, melihat video saya untuk pelajaran akidah akhlak ini, ada anak-anak bapak ibu yang belum ikut. Saya memang karena saya nggak bawa ya bukunya, nanti akan saya sebutkan siapa-siapa yang tidak ikut nanti di akhir mungkin ya. Jadi saya lanjutkan saja untuk materi yang ketiga ini. Kemarin sudah berilmu, sekarang kerja keras. Jadi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita harus kerja keras. Ya, tidak boleh berpangku tangan. Tidak boleh bengong, tidak boleh diem-diem. Kita kepingin pelajaran kita meningkat hasilnya, ya kita kerja keras. Kita ingin semangatlah belajarnya, jangan loyo terus. Jangan lemes terus. Ya kita juga harus kerja keras. Begitu pula orang yang awalnya miskin pengen kaya, kerja keras. Nggak bisa apa-apa jadi bisa, kerja keras. Pengen punya kendaraan, awalnya nggak punya, ya kerja keras. Tidak ada hal yang langsung datang begitu saja, kecuali kita kalau mendekatkan diri kita pada setan. Pengennya yang instan, pengen yang kaya, atau ada punya orang, ada punya teman kita ambil, kita curi, kita colong. Nah ini hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita kerja keras ya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal fazzi wal kasli. Ini seringkali kita dengar dari doa para imam ketika kita sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Kalau kita mengikuti doa ini sampai doa, kadang-kadang kita udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabur. Baca, apalagi istighfar dulu setelah sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikuti itu, jangan langsung kabur. Ya, makanya diajarkan kan ketika kita masih belajar tatap muka di sekolah, sholat zuhur jamaah, kemudian sholat duha, kan ada sholatnya sunatnya juga kita dapat sholat duha, sholat wajibnya kita dapat sholat zuhur. Itu harus kita laksanakan. Ya. Kita belajar di sekolah bukan hanya mencari ilmu umum, tapi ilmu agama juga kita dapatkan.
Bukan hanya teori, tapi kita juga itu sudah masuk praktek. Hanya kita praktek, kita belajar fikih itu praktek semua. Sholat harus wudu, harus bersih pakaian kita. Kemudian kita ketika sholat ya usut juga, jangan kemana-mana dan sebagainya. Ketika selesai sholat kita juga dianjurkan baca wirid, ya, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah. Nah kan kita diawali dengan istighfar, karena kita yakin bahwa ketika kita sholat belum tentu benar. Khusyuk kita nggak dari awal sampai akhir, mungkin khusyuk kita di pertama aja usolli. Ketika usolli dengan niat khusyuk, kita selanjutnya lupa udah. Tentunya kita ngikuti imam. Kalau kita sendiri, waduh, udah berapa rakaat kita sholat. Ya, ini makanya dianjurkan istighfar. Kemudian doa, salah satu doanya tadi, Allahumma inni a'udzubika minal fazzi wal kasli. Ya Allah, hambamu berlindung padamu dari sifat lemas dan malas. Sekolah pagi-pagi, baru aja jam pertama udah lemes banget, kayaknya belum makan. Ya makanya jangan tidur mulu di rumah, bukan tidur, begadang. Malam dipakai seperti siang hari, siang hari dipakai seperti malam hari. Alasannya apa? Wah, ngaji saya, ada pengajian di sana. Saya nggak mau menyebutkan di pengajian mana-mana, nggak boleh. Ya, ini jangan dijadikan alasan. Orang yang mengajarkan pengajian benar, jangan disalahkan. Wah, ini gara-gara kemarin saya ngaji disalahkan oleh guru saya di sekolah. Bukan seperti itu. Kamu boleh mengaji, tapi ada batasnya. Setelah pengajian pulang. Ini malah main terus, nongkrong, atau bahkan nggak pulang ke rumah, tidur rumah teman. Akhirnya apa? Karena ngantuk nggak berangkat ke sekolah. Nah ini bukan ngajinya dilarang, bukan. Ngaji mah nggak boleh dilarang. Ya, kamunya ini lihat waktu. Kalau libur ya silahkan. Kalaupun kamu ngaji tapi tetap sekolah, itu malah bagus. Pergi pengajian di mana-mana yang dekat nggak didatengin. Sampai ke Tanjung Priuk datang, sampai ke Bogor datang, sampai ke Puncak mungkin datang. Tapi di rumah sendiri ada pengajian nggak mau datang, malah apa, main gitaran, nongkrong, sambil ngerokok di pos, masya Allah. Ya, ini kamu kelas 3 udah harus kelas 9 ya, harus betul-betul itu dijaga, jangan sampai setan selalu deketin kita. Kita kan harus menghindar dari perbuatan-perbuatan setan. Makanya setiap suatu, apalagi mau baca Quran, mau apa, baca ta'awudz dulu, jangan basmalah. Bukan berarti basmalah nggak boleh, tapi ta'awudz yang paling utama. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung ya dari perbuatan setan yang terkutuk. Ini kerja keras. Ini baru kerja keras saja udah 8 menit ini ya. Karena terbatas, kalau daring ini terbatas. Saya nggak bebas, nggak bisa lama-lama. Ya baik, ini pengertian kerja. Kerja itu apa? Kerja ini melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah. Ya, kerja itu amal. Ya, arti sempit kegiatan dilakukan dengan kesadaran manusia baik secara pribadi maupun orang lain untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Namanya kerja, dengan susah payah untuk mendapatkan makanan, pakaian, ya kerja. Orang tua kamu itu untuk menghidupi kamu di rumah ya dengan kerja. Kalau nggak kerja kamu nggak bisa sekolah, nggak punya uang. Itu namanya kerja, ya. Jadi perkembangan makna istilah kerja lebih sering digunakan dalam pengertian secara umum. Dalam kisah dipaparkan oleh surat Al-Qasas ayat 23-28 yang munculnya perasaan dari Nabi Syuaib bahwa dilakukan oleh Nabi Musa merupakan suatu pekerjaan yang memang harus diberi imbalan. Itu dia kerja keras, ada imbalannya. Ya, kamu misalnya di rumah hari libur nggak mau ngapain, dorong, ada banjir, dorong ini, kan ada imbalannya dikasih, jangan maksa. Kalau nggak dikasih jangan maksa. Ya, dikasih syukur, nggak dikasih jangan bilang kebangetan. Ini mungkin bukan rezeki bagi saya.
Ya, jadi setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan oleh pihak lain, baik melakukan tenaga maupun pikiran, harus mendapatkan imbalan. Memperkerjakan orang tanpa beri imbalan itu dilarang malah. Karena apa? Dianggap sebagai penindasan. Kerja paksa zaman dulu namanya rodi ya. Kerja zaman Jepang, zaman Belanda. Tanahnya tanah sendiri, kebun-kebun sendiri. Yang ngambil mereka, dibawa ke negara mereka. Nah itu mana? Kita jangan ikuti zaman penjajah. Karena bukan zaman penjajahan. Kalau bisa dikerja, kasih walaupun dikasih air, kasih makan, jangan dikasih apa-apa ya. Ini kerja keras ya. Jadi berdasarkan penelitian Jalaluddin Rahman, kata amal sebagai kata jadian yang ditemukan Al-Quran ini ada sebanyak 359 kata. Dan beberapa kata lain dengan kata amalun, kasbun, sa'yun, san'un. Implikasinya apa? Aspek tertentu dan berbeda antara satu dengan yang lain yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi hal-hal ini akan menyebabkan kita semangat. Kita kerja ada imbalan semangat kita. Bagaimana peranan bekerja dalam kehidupan? Dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluh wal mu'minuna wa sataraddu ila 'alimil ghaib wa syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah. Oke, minum dulu. Dalam ayat ini Allah mengatakan, "Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan mengetahui akan yang gaib dengan yang nyata, lalu diberitakan apa yang telah kamu kerjakan." Jadi artinya kalau mereka sudah bekerja dengan keringat dia sendiri, ya harus ada imbalan. Imbalan yang bagaimana? Ya kalau bisa ya seadanya, yang penting dia dikasih imbalan. Adanya cuma makanan, ada minuman. Apalagi kalau ada uang, Masya Allah, silahkan. Jadi sekemampuan lah masing-masing yang memang harus diberikan kepada orang-orang seperti itu. Ya baik, tentang kerja keras ini saja mungkin kita lanjutkan nanti. Untuk tugas kelas 9 ini kamu lihat LKS ya. Kerja keras dikerjakan, ayatnya saja dah. Ayatnya saja nanti kamu kerjakan. Yang kerja keras ini yang halaman 40, catat 40, 41 itu 2 aja lah, 2 ayat saja kamu tulis. Surat An-Nahl ayat 97 dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Kamu tulis ayatnya dengan terjemahannya, kemudian nanti kalau sudah selesai kirim ke WhatsApp, itu ada nilainya. Kalau kamu nggak ngirim ntar nggak ada nilainya ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk kelas 9 ini. Yang paling utama adalah dalam pembelajaran pandemi COVID-19 ini ya, jaga kesehatan. Sebab ini di pandemi ini kalau kita nggak jaga kesehatan, wah kita nanti akan terkena penyakit yang mematikan. Mudah-mudahan kita tetap menjaga imun kita. Vitamin siapkan, makan secukupnya. Kemudian juga jangan terlalu banyak main, begadang dan sebagainya. Ya, harus kamu benar-benar bisa milih, apalagi kamu kelas 9 ini. Ya, harus betul-betul dijaga kesehatannya. Kalau keluar harus siap juga dengan protokol kesehatan. Ya, ke motor, masker dipakai. Kemudian juga cuci tangan. Pegang duit, pegang apa-apa, kita kalau keluar sering pegang kemana-mana, kita cuci tangan kita yang bersih, jaga jarak, yang sering berkerumun ya, apalagi sering nongkrong di warung kopi, wah udah berkerumun itu ya. Mudah-mudahan
akhlak kita juga akhlak yang bagus, akhlak mulia. Ya, tetap kita ketika kita mengikuti pelajaran, ya kita juga bisa menjaga akhlak kita. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Nabi aja diutus katakan untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan akhlak kita bagus, akhlak kita top chair. Terutama juga perkataan. Kadang-kadang ini kaulan karimah, perkataan kita memang harus bagus. Jangan perkataan kita perkataan yang tidak baik. Sebab saya sering kali mendengar kalau di luar itu anak-anak kecil, SD, SMP bahkan mungkin sanawiyah, itu kalau ngomong Masya Allah ya, kalimat-kalimatnya yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Saya kaget karena pernah teman saya bilang, Bapak guru memang anaknya diajarkannya seperti itu. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini akhlak kalian tambah bagus ya kalau udah di kelas 9 ini. Ya, sebentar lagi PTS. Ya, harusnya dapat nilai yang terbaik buat kalian. Terutama untuk pelajaran saya akidah halal. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.